Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifda Solihatin Al-Aini dengan NIM 18660029. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar hasil saya dengan judul Redesign Gor Bulu Tangkis Semen Gresik dengan pendekatan biofil. Yang pertama, analisis fungsi dan aktivitas. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan penunjang. Untuk fungsi primer yaitu mewadai fungsi utama, yaitu lapangan bulu tangkis yang digunakan sebagai para atlet melangsungkan pertandingan atau latihan dengan aktivitas berupa berlatih dan bermain bulu tangkis, administrasi, berolahraga, berganti pakaian, membuang hajat, dan menginformasikan info. Kemudian untuk yang fungsi sekunder yaitu menunjang komunitas sanggar seni berupa teater dan area terbuka hijau yang dapat difungsikan sebagai area santai pengunjung dengan aktivitas yaitu berlatih dan pementasan tari dan bersantai. Kemudian fungsi penunjang yaitu sebagai fungsi primer, sebagai penunjang fungsi primer dan sekunder yang mampu memberikan fungsi ruang pada tapak dan pengguna. Dengan aktivitas berupa beribadah, memesan makanan, memesan minuman, dan bersantai, memarkirkan kendaraan, dan membuang hajat. Analisis pengguna dan fasilitas di sini terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan penunjang. Selanjutnya, berikut merupakan analisa kebutuhan ruang pada gor utama dengan luas minimal 1487 meter, kemudian pada kebutuhan ruang sekunder dengan luas total minimal 117 meter, dan penunjang dengan luas total minimal 929 meter. Kemudian masuk ke analisis tapak. Yang pertama ada akses dan sirkulasi. Elemen pembentuk sirkulasi pada tapak masuk berupa aspal pada jalan utama, sedangkan pada area gor menggunakan paving. Dan pada akses keluar berada pada sisi utara dengan perkerasan berupa aspal. Kemudian kebisingan pada sisi utara dan barat. Kebisingan rendah karena tapak berbatasan langsung dengan lahan kosong. Kemudian pada sisi timur, kebisingan lebih tinggi berasal dari aktivitas penduduk karena tapak berbatasan dengan rumah penduduk dan jalan utama akses area perumahan. Kemudian pada sisi selatan yaitu kebisingan sedang, pada sisi selatan ini tidak langsung berbatasan dengan rumah penduduk, terdapat pemisah berupa lahan kosong. Kemudian analisa pada iklim, suhu musim panas rata-rata sekitar 26 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu musim hujan sekitar 24 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Dan suhu rata-ratanya mencapai 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Pada tapak, arah datangnya angin muson berasal dari sisi utara dan selatan. Pada sisi utara, angin berhembus ke arah tapak tanpa terhalang bangunan, dikarenakan sisi utara yang berbatasan dengan lahan kosong. Sedangkan sisi selatan sedikit terhalang dikarenakan berbatasan dengan rumah penduduk. Dari analisa tersebut muncul kebijakan berupa sun shading, yaitu pemanfaatan tamanan pada bangunan sebagai sun shading untuk menghindari silau dari matahari pagi dan sore. Kemudian penerapan bukaan dengan penggunaan ventilasi silang untuk tetap menjaga pertukaran udara pada area dalam gor. Selanjutnya drainase untuk menjaga area agar tidak tergenang air saat musim hujan dengan menambahkan saluran air pada area gor. Kemudian yang terakhir vegetasi untuk menghalang angin yang berhembus dengan kencang. Penambahan vegetasi mampu untuk mengurangi tekanan angin saat masuk ke dalam ruangan sehingga angin dapat dibelokkan. Selanjutnya analisis view. Kemudian analisis view. Yang pertama view utara. View utara alami mengarah ke lahan kosong yang banyak ditumbuhi pepohonan. Kemudian sisi timur, view yang mengarah ke dinding pembatas gor dan area perumahan dan juga terdapat tempat sampah. Jadi pada sisi timur itu terdapat tempat sampah yang masih belum dikelola dengan baik. Kemudian yang C merupakan view selatan yang mengarah ke lahan yang belum dikelola, dan yang D merupakan view barat di mana view alami mengarah ke lahan kosong yang belum dikelola. Selanjutnya vegetasi pada tapak terdapat beberapa jenis pohon yaitu palem, nangka, mangga, trembesi, dan bougainville. Selanjutnya merupakan zoning. Berikut merupakan analisa bentuk museum dan teater. Kemudian berikut merupakan analisa bentuk dari musola dan food court.
Masuk ke analisis struktur, yang pertama pada bangunan museum, food court, dan musola, di mana ketiga bangunan ini tuh menerapkan atap dak beton yang difungsikan sebagai green roof dengan penambahan beberapa lapisan standar atap hijau. Kemudian pada bangunan museum itu penambahan atap yang melengkung pada atasnya itu menggunakan struktur rangka baja. Struktur ini lebih kuat dan tahan lama. Kemudian pada bangunan teater menggunakan struktur baja ringan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk fondasi yang digunakan pada GOR itu menggunakan fondasi tiang pancang yang mampu membuat bangunan yang lebih kokoh. Masuk ke analisa utilitas. Pada analisa utilitas itu terdapat 3, yaitu plumbing, elektrikal, dan air hujan. Untuk plumbing sendiri itu sumber air bersih berasal dari PDAM dan sumur bor. Kemudian elektrikal, di mana sumber listrik utama berasal dari PLN dan tenaga surya. Dan yang terakhir air hujan, di mana penerapan green roof. Dan yang terakhir air hujan, di mana penerapan green roof itu menyalurkan air hujan melalui lubang pada atap, kemudian dialirkan ke sumur resapan untuk diolah. Berikut merupakan konsep dasar dari rancangan, yaitu green space, di mana rencana desain GOR Bulu Tangkis Semen Bersih itu yang tak hanya sebagai area olahraga, namun juga sebagai ruang untuk hubungan antara manusia, bangunan, dan alam, di mana dapat mengatur kembalinya kesehatan fisik dan mental pengguna. Dari konsep tersebut untuk menjawab permasalahan pada area lingkungan GOR yang kurang terawat seperti kurangnya penghijauan sehingga terkesan panas dan gersang yang menimbulkan udara yang kurang sehat. Dengan konsep green space ini diharapkan mampu lebih meningkatkan kegiatan pengguna dengan lebih nyaman dan sehat. Selanjutnya merupakan prinsip desain. Terdapat 3 prinsip pada rancangan ini, yaitu environmental feature, light and space, dan building human-nature relationship. Masuk ke konsep tapak yang pertama, di mana green roof yang bertujuan untuk konservasi air hujan, mengurangi tingkat polusi, dan menurunkan suhu udara pada ruang. Kemudian sun energy, memanfaatkan sinar matahari menjadi energi listrik, energi surya yang mampu berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global. Kemudian untuk prinsip light and space, di sini vegetasi dimanfaatkan untuk menyaring cahaya panas matahari sehingga lebih sejuk dan nyaman bagi pengguna beraktivitas. Sedangkan pada saat malam hari menggunakan cahaya buatan berupa lampu. Untuk prinsip building human-nature relationship, di mana penyatuan alam, bangunan, manusia dalam satu desain yang membentuk hubungan yang lebih positif. Selanjutnya konsep sirkulasi dan vegetasi. Pada jalan masuk mempertahankan apa yang ada pada existing. Penggunaan sirkulasi satu arah untuk lebih memudahkan sirkulasi kendaraan di dalam tapak untuk kendaraan keluar masuk. Sirkulasi tapak menggunakan paving block karena memiliki daya serap yang lebih baik, terutama saat musim hujan, sehingga air masih dapat dimasukkan dan dialirkan ke dalam tanah. Kemudian vegetasi di sini menggunakan beberapa jenis pepohonan, diantaranya ada palem, terem besi, bougainville, dan tabebuya. Kemudian masuk ke konsep bentuk pada GOR utama. Prinsip pertama yaitu environmental feature, di mana green space pada bangunan GOR berasal dari beberapa spesies tanaman rambat dengan penggunaan jaring aluminium yang difungsikan sebagai media rambat tanaman. Selain itu, penggunaan dinding roster bata itu juga difungsikan untuk melancarkan sirkulasi udara pada ruang dan meminimalisir penggunaan pendingin ruangan. Kemudian bagian atap menggunakan sedikit kaca jenis sanergi untuk menyalurkan cahaya tanpa menghantarkan panas ke dalam ruangan. Selain itu, penggunaan green roof yang juga mampu dalam membantu konservasi air hujan, menurunkan suhu, dan meminimalisir polusi pada tapak. Kemudian untuk prinsip light and space, di mana bangunan ini, cahaya alami pada bangunan ini berasal dari sinar matahari yang disalurkan melalui kaca dan roster. Pada prinsip building human-nature relationship, di sini pada bangunan GOR utama, desain yang juga memasukkan unsur alam ke dalam bangunan yang menciptakan dinding hijau. Selanjutnya pada bangunan teater, pada prinsip pertama environmental feature, yaitu sun energy sangat ramah lingkungan sehingga ekosistem bumi itu bisa lebih terjaga dan dapat mengurangi untuk pengeluaran biaya listrik. Kemudian untuk struktur utamanya itu menggunakan baja ringan, di mana
Material ini tuh lebih ramah lingkungan karena tidak menyisakan sampah dan dapat digunakan kembali. Pada area penonton memasukkan area hijau pada area bawah tempat duduk, di mana tidak didesain menutup semua dengan perkerasan karena akan mengurangi area resapan air hujan. Yaitu desain lanskap area teater yang terbuka menciptakan hubungan langsung antara manusia, alam, dan bangunan itu sendiri. Kemudian bangunan food court dengan prinsip pertama environmental feature, yaitu area food court yang didesain terbuka untuk melancarkan sirkulasi pengunjung. Selain itu, desain terbuka juga akan melancarkan pertukaran udara, dan saat pengunjung beristirahat, udara itu akan selalu segar. Selain itu, penggunaan green roof juga mampu dalam membantu konservasi air hujan, menurunkan suhu, meminimalisir polusi, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Untuk prinsip selanjutnya yaitu light and space, yaitu di mana court yang terhubung langsung dengan area luar yang menciptakan ruang lebih terbuka dan terkesan lebih luas. Prinsip ketiga yaitu desain yang terhubung langsung satu sama lain yang menciptakan ruang terbuka, area santai dengan memasukkan unsur alam ke dalam bangunan yang akan menciptakan nilai positif terhadap psikologi manusia yang lebih sehat. Yang terakhir yaitu musola. Pada prinsip pertama yaitu green roof juga diaplikasikan pada bangunan musola ini untuk menambahkan media dalam membantu memanen air hujan. Kemudian pada prinsip kedua, light in space, yaitu roster yang digunakan pada dinding masjid untuk membantu memaksimalkan masuknya cahaya dan angin ke dalam ruangan agar ruangan terasa lebih sejuk. Pada prinsip ketiga, yaitu tanaman gantung pada bangunan membantu menghasilkan bangunan yang sejuk sehingga pengunjung akan lebih nyaman saat beribadah. Masuk ke konsep ruang. Yang pertama, ruang dalam. Prinsip pertama, environmental feature, yaitu penambahan area hijau pada dalam ruang yang dapat membantu menghasilkan O2 sehingga udara pada ruang selalu segar. Kemudian prinsip light in space, di mana permainan selanjutnya prinsip light in space, di mana permainan bayangan itu yang dihasilkan dari kaca dan roster dapat menciptakan irama pada ruang dan cahaya alami masuk ke dalam ruangan. Prinsip ketiga, di mana penambahan area hijau berupa tanaman pada interior itu dapat meningkatkan kualitas udara serta dapat menghilangkan stres penggunanya. Untuk ruang luar, bangunan terhubung langsung dengan lingkungan hijau dan penanaman pohonan selain untuk menyerap air hujan juga dimanfaatkan sebagai penutup sehingga area itu lebih sejuk. Dan area lanskap yang difungsikan sebagai ruang penghubung antar bangunan. Selanjutnya konsep struktur, di mana pada bangunan gor utama, food court, dan musola itu menggunakan atap hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai konservasi air hujan, mengurangi tingkat polusi, dan menurunkan suhu pada ruang. Kemudian pada bangunan gor utama itu menggunakan fondasi tiang pancang, di mana fondasi tiang pancang yang mampu membuat bangunan lebih kokoh dan mampu menyalurkan beban konstruksi ke bagian tanah paling dalam sehingga lebih stabil. Untuk struktur teater menggunakan meja ringan karena lebih mudah dalam pembentukan bangunan teater dan lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk bangunan teater, food court, dan musola itu menggunakan fondasi batu kali karena bentukan bangunan yang lebih sederhana dan hanya satu lantai. Berikut merupakan konsep utilitas. Terdapat plumbing, electrical, air hujan, limbah, dan sistem kebakaran. Dan berikut merupakan pengaplikasian pada bangunan. Konsep utilitas yang pertama plumbing pada gor utama dan teater, di mana sumber air bersih itu diperoleh dari PDAM dan sumur bor. Terdapat dua jenis kelenteng, yaitu untuk tempat air yang didistribusikan ke tandon dan dialirkan ke toilet, sedangkan yang kedua itu sebagai tempat air untuk pemadam kebakaran yang hanya bersumber dari sumur bor. Selanjutnya, konsep elektrikal pada gor utama dan teater, di mana pada bangunan ini sumber listrik berasal dari PLN dan tenaga surya. Selanjutnya, air hujan.
Di sini air hujan berasal dari clean roof yang disalurkan ke sumur resapan yang akan diserapkan kembali ke tanah sehingga tanah akan mengandung kandungan air. Kemudian disalurkan ke kolam resapan dan bak penampungan. Selanjutnya limbah pada bangunan food court, di mana air limbah itu berasal dari food court yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuangan akhir. Kemudian sistem kebakaran. Selanjutnya sistem kebakaran. Pada sistem kebakaran ini dilengkapi dengan sprinkler, ampar, hidran, dan hidran pilar yang berada pada luar ruangan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.